Halo semuanya, pada video tutorial pertemuan ini saya ingin bahas tentang string dan fungsi-fungsinya. Pertama, apa itu string? String adalah kelas pada C++ yang objeknya dapat digunakan untuk menampung data dengan tipe data string atau sekumpulan karakter. Di mana pada versi sebelumnya, yaitu C, kita menggunakan array of karakter untuk menampung tipe data string. Lalu bagaimana cara menggunakan string pada C++? Langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Untuk dapat menggunakan string, kita harus melakukan include terlebih dahulu. Langsung saja kita include string. Jika sudah, langsung saja ke void main. Kita buat objek dari kelas string. Misalnya saya beri nama str. Untuk memberi nilai pada string, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Cara pertama, kita langsung saja memberi nilai dengan cara sama dengan. Misalnya saya beri nilai awalnya hello world. Lalu saya cetak endline. Lalu saya kasih cin.get. Jika sudah, langsung saja saya jalankan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, kita telah berhasil membuat sebuah string dengan nilai hello world. Jika sudah, kita telah berhasil memberi nilai pada string dan menggunakan cara pertama, yaitu dengan tanda sama dengan. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Untuk cara kedua, kita dapat memberi nilai pada string dan menggunakan fungsi assign. Langsung saja kita masukkan nilai yang ingin diset pada string pada parameternya, misalnya hello world. Lalu saya compile. Seperti yang bisa kalian lihat, string juga berisi hello world, tidak ada perbedaan dengan cara yang pertama. Jika sudah, kita langsung saja jalan ke fungsi kedua, yaitu append. Fungsi append kita gunakan ketika kita ingin menambahkan kata-kata pada akhir string. Misalnya, saya ingin membuat string ini bernilai hello world 123. Maka yang harus saya lakukan adalah str.append. Saya kasih 123. Sebelumnya saya kasih spasi. Jika sudah, lalu saya cetak lagi nilai dari string. Saya copy. Lalu saya jalankan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, stringnya sudah bernilai hello world 123. Selain fungsi append, jika kita ingin menambahkan kata-kata pada akhir dari string, kita juga bisa menggunakan cara lain. Kita cukup memberi str plus sama dengan kata yang ingin ditambahkan pada akhir string, misalnya spasi 123. Lalu saya jalankan lagi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, tanda plus ini tidak ada perbedaan dengan fungsi append. Jika sudah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu length. Length adalah fungsi yang berfungsi untuk mengembalikan nilai yang merupakan panjang dari string. Untuk size sama seperti length. Untuk max size, dia akan mengembalikan nilai yang merupakan panjang maksimum dari karakter yang dapat ditampung oleh string. Sedangkan untuk capacity, dia akan mengembalikan nilai yang merupakan kapasitas string saat ini. Langsung saja kita coba. Misalnya di bawah, saya cetak nih. Saya cetak dulu enter. Lalu saya cetak cout. Panjang dari string. Titik 2. Lalu saya cetak str.length. Lalu saya cetak endline.
lalu saya cetak lagi size dari string, lalu saya cetak str.size, lalu saya cetak lagi inline, lalu saya cetak maksimum size dari string, lalu saya cetak str.maxSize inline, lalu saya cetak lagi kapasitas dari string, saya cetak str.capacity, lalu saya cetak inline. Ini saya kasih tutup kurung dulu pada maxSize. Jika sudah, langsung saja saya compile. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, panjang dari string 15, size dari string 15, maksimum size dari string sekian, dan kapasitas dari string adalah 15. Untuk kapasitas dari string, jika panjang dari string tidak melebihi 15, maka kapasitas dari string akan mempunyai nilai awal 15. Namun, jika panjang dari string melebihi 15, maka kapasitas dari string ini akan bernilai 15 ditambah 16, yaitu 31. Dan seterusnya, jika panjang dari string melebihi 31, maka kapasitas dari string akan bertambah sebanyak 16. Sehingga 31 tambah 16 adalah 47. Jika sudah, langsung saja kita coba ya. Misalnya, untuk 1, 2, 3 ini saya kasih 4. Lalu saya jalankan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, jika panjang dari string melebihi kapasitas awalnya yaitu 15, maka kapasitas dari string ini akan secara otomatis bertambah sebanyak 16. Dan seterusnya, jika di 32, maka akan bertambah sebanyak 16 lagi yaitu 47. Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu find. Langsung saja kita coba. Di bawahnya, saya cetak dulu inline. Fungsi find adalah fungsi yang berfungsi untuk mencari satu kata atau karakter pada string yang dituju. Misalnya saya ingin mencari suatu kata atau karakter pada str, maka saya cukup str.find. Lalu pada find ini saya masukkan kata atau karakter yang ingin saya cari. Misalnya saya ingin mencari kata hello. Untuk permudah, saya akan mencetak nilai dari str.find ini. Saya tinggal kasih cout str.find. Lalu saya kasih inline. Lalu saya compile. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, saya mencari kata hello. Dan jika str.find ini menemukan kata yang ingin dicari, maka dia akan mengembalikan nilai yang merupakan indeks dari kata yang dicari. Tetapi, jika saya mencoba mencari kata yang tidak ada, misalnya siang, lalu saya jalankan, nah, dia akan mengembalikan nilai akhir dari kapasitas maksimum si string ini, yaitu 4294967295. Jika sudah, kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi swap, di mana swap adalah fungsi yang berfungsi untuk menukar nilai antara dua string. Langsung saja kita coba. Saya cetak dulu inline, lalu saya buat sebuah string lagi dengan nama str2 yang mempunyai nilai halo semuanya. Lalu untuk menukar string 1 dengan string 2, saya cukup ketik str.swap dengan str2 titik koma. Lalu saya cetak cout str dan str2 inline titik koma. Lalu saya jalankan.
Nah, seperti yang bisa kalian lihat, str sudah bernilai halo semuanya dan str2 menjadi nilai halo world 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi erase. Erase berfungsi untuk menghapus beberapa karakter dari sebuah string. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita coba. Kita cetak dulu nline. Lalu, misalnya nih, pada string 1 str sudah bernilai halo semuanya. Misalnya saya ingin membuat string 1 hanya bernilai semuanya. Maka saya harus menghapus dari halo sampai spasi ini. Maka saya cukup str.erase. Di mana parameter ke-1 adalah indeks awal yang ingin dihapus. Untuk kasus ini 0, parameter kedua adalah berapa banyak karakter yang ingin dihapus. Untuk kasus ini adalah halo 4 ditambah spasinya menjadi 5. Lalu saya cetak cout str nline. Lalu jika saya jalankan lagi, maka str hanya bernilai semuanya. Jika sudah, kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu substring, di mana substring berfungsi untuk memotong kata dari sebuah string. Langsung saja kita coba. Pertama, saya cetak dulu nline. Lalu misalnya str sekarang bernilai semuanya. Sedangkan str2 bernilai hello world 1, 2, 3, 4. Misalnya saya ingin membuat nilai str1 ini menjadi kata world. Maka saya cukup str sama dengan str2 dot substring. Di mana parameter pertama adalah indeks, di mana kita ingin memulai memotong string tersebut. Untuk kasus ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka parameter pertama kita kasih 6. Untuk parameter kedua adalah seberapa banyak karakter yang ingin kita potong dari string tersebut. Untuk kasus ini 5. Maka kita masukkan 5. Jika sudah, saya cetak str nline. Jika saya compile, nah seperti yang bisa kalian lihat, str sudah bernilai world. Jika sudah, kita langsung saja ke fungsi selanjutnya, yaitu compare, yang berfungsi untuk membandingkan string. Langsung saja, kita coba, kita cetak dulu cout nline. Misalnya, sekarang str, saya memberi nilai ast. Lalu saya cetak str.compare dengan ast sendiri. Lalu saya cetak nline. Di bawahnya, saya cetak lagi str.compare AAA. Lalu saya cetak nline. Di bawahnya lagi saya cetak lagi cout str.compare misalnya BBB nline. Jika saya jalankan, nah seperti yang bisa kalian lihat, jika yang di compare mempunyai nilai yang sama, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Sedangkan jika hasil yang dibandingkan mempunyai nilai yang lebih kecil dibanding dengan nilai yang ada pada variabel kita, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Sedangkan jika yang dibandingkan mempunyai nilai yang lebih besar, maka dia akan mengembalikan nilai minus 1. Jika sudah, kita langsung lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu clear dan empty, di mana clear itu berfungsi untuk mengosongkan string dan empty itu untuk
mengecek apakah string kosong atau tidak. Langsung saja kita coba. Misalnya di bawah sini saya cetak lagi cout endline. Lalu saya kasih if jika str.empty sama dengan true, maka saya cetak str kosong endline. Sedangkan jika string tidak kosong, maka saya tidak mencetak apa-apa. Langsung saja saya jalankan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, tidak tercetak apa-apa. Sehingga itu membuktikan bahwa str tidak kosong, karena str bernilai ASD. Tetapi jika sebelumnya kita kasih str.clear, lalu kita jalankan, maka akan tercetak str kosong, di mana hal ini membuktikan bahwa str sudah dibersihkan oleh clear ini. Jika sudah, sekian materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.